Vlog ini dimulai dari kisah perjalananku menggapai cita-cita. Kadang aku bingung, kadang juga aku merasa jalanku sudah benar. Bagaimana ya caranya aku menemukan sebuah arah untuk terus berjalan? Hai hai hai, welcome to our vlog Ngobrol tentang Cita-Cita. Hai. kok hai Wah. Mbak Desi. Satu, dua, tiga. Hai hai hai. Welcome to our channel Bareng gue Ayu Sofika dan gue Indah Ria Lestari. dan Di di ngobrol tentang cita-cita. Maaf. Sedih gak sih? Bener Mbak Desi, bener Mbak Desi. Lagi. Satu, dua, tiga. Hai hai hai. Welcome to our channel Bersama saya Ayu Sofika dan aku Indah Ria Lestari di di ngobrol tentang cita-cita. Ya udah ya. Kayaknya Pokoknya itu awalan kita, semoga baik gitu ya. iya benar, dan ini perdana banget kita akhirnya gitu kan merealisasikan vlog kita, dan tentunya hari ini spesial nih karena ada bintang tamu kita Yang udah berkarir di 3 negara, ya ampun. 3 negara. Pasti penasaran semua ya. Kita udah ada Mbak Desi Bana. Halo Mbak. Hai. Aku ikut juga deh. Hai hai hai. Hai hai hai. Wah, Mbak Desi, gimana nih kabarnya? Udah lama banget kita nggak ini ya, nggak face to face gitu. Kabarnya gimana, Mbak? Terus menghargai pemerintah dong, jadinya sekarang lewat Zoom aja semuanya. Benar, kita virtual ya, tapi tetap tidak mengurangi esensi kita face to face lah intinya kayak gitu. Benar. Mbak, kayaknya suaranya Mbak Desi agak itu deh, kurang kedengeran. Oh, kurang kedengeran? Nah, ini benar. Sekarang udah? Udah. Oke. Udah. Oke, sip. Oke. Ya, iya nih Mbak, bener banget. Kita kan harus ikutin ini ya, pemerintah, stay di rumah, terus kita udah terbiasa work from home, terus pakai virtual gitu kan. Dan tentunya hari ini kita berterima kasih Mbak Desi udah meluangkan waktunya. Ini apa ya, kesempatan apa ya istilahnya, kayak kita sharing lah gitu, karena aku tahu gitu kan pertama kali kenal Mbak Desi gitu kan, wah berkarir di 3 negara, tentunya tuh bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang ada di rumah nih. Gitu. Dan juga kita kan memang pengen sekali sharing buat khususnya adik-adik yang masih SMA, yang masih meniti karirnya, mungkin belum tahu jurusannya apa, dan juga kita selain adik-adik SMA, itu juga kita pengen ke adik-adik yang masih kuliah, belum lulus S1 juga. Nah, waktu mau gimana sih caranya untuk mencapai sampai cita-cita di posisi apalagi Mbak Desi kan udah kerja di 3 negara, jadi semoga ajang berbagi ini bisa jadi jalan untuk adik-adik semuanya untuk bersemangat lagi capai cita-citanya, gitu Mbak. Gitu. Nah, ini kita mau nanya-nanya kali ya. Bener, kita nanya nih, kan ini seputar tentang cita-cita ya Mbak Des ya. Pertama kali nih Mbak, apakah sebenarnya tuh terbesit gitu di benaknya Mbak Desi waktu masih kecil atau mungkin masih sekolah gitu? Apa sih sebenarnya cita-cita Mbak Desi gitu? Jadi kalau ditanya cita-cita waktu kecil kayaknya beda-beda ya, karena kan doktrin orang-orang tuh selalu, terutama keluarga, orang tua selalu bilangnya, oh nanti jadi dokter ya, terjadi dokter ya. Iya, benar. Benar. Tanpa kita harus tahu apa, pokoknya harus bilang nanti kalau udah gede jadi dokter ya, karena mindsetnya dokter tuh uangnya banyak. Benar. Nggak lebih mulia karena membantu orang. Jadi kalau ditanya waktu kecil cita-citanya apa?
sebenarnya yang ngikutin aja. Oh, kata orang tua jadi dokter gitu. Tapi itu tuh sesuatu yang berganti-ganti. SMA, nah udah masuk masa-masa remaja gitu, udah pemilihan jurusan IPA IPS, selalu diarahkannya ke IPA juga kan, karena Iya benar. pasti pinter-pinter, lebih nggak nakal-nakal, nanti milih pilihannya lebih gampang gitu. Akhirnya aku masuk IPA juga. Kemudian waktu SMA mau masuk kuliah, bingung deh pilih jurusannya apa. Nah, waktu itu aku hanya mau kerja Oke. kantoran, terus kayaknya ngelihat di TV-TV tuh kalau dulu di sinetron ya, kalau orang kerja kantoran di Jakarta tuh kayaknya keren banget gitu. Oh iya, benar. Dari daerah nih, dari Jogja. Gitu. Oh iya. Ini kok keren banget, pakai rok, pakai high heels, pakai Bener. blazer, kayaknya wah ngiler banget nih, pasti uangnya banyak gitu. Padahal dia nggak tahu ya di Jakarta itu hidup orang Bener. Pokoknya bisa kerja, bisa ngasihin uang aja dulu itu. Kemudian jadi nggak sama sekali nggak kepikiran akan di HR atau apa tuh waktu SMA atau even waktu sampai pertengahan kuliah juga masih belum kepikiran gitu kalau apa besarnya akan jadi seperti ini sih. Oh, berarti ini ya, apa namanya, berarti waktu sekolah tuh juga sama ya, kayak masih Ikutin flow aja, bener-bener. Nah, waktu itu kenapa Mbak Desi akhirnya memutuskan mengambil jurusan psikologi, Mbak? Jadi kalau waktu SMA tuh lebih sadar diri, karena aku bukan yang pinter banget, bukan yang pinter banget, terus ranking aja juga di sekolah tuh kayak yang apa namanya, ya dapat ranking syukur enggak ya udah gitu, karena Oke. lebih aktif OSIS, ikut kayak dulu ada baris berbaris peloton inti, ikut basket, pecinta alam, paduan suara. Jadi sibuk gitu, Mbak. Iya, lebih banyak di luar daripada belajar gitu. Jadi kalau dibilang pintar juga enggak. Akhirnya sadar diri aja, pasti kalau yang dia teknik-teknikan atau dokter-dokteran tuh kayaknya aku jauh dari situ. Jadi, dan dulu itu semua tes dilalui. STAN ikut, ya kan? Kalau dulu zaman aku tuh ada STAN ikut yang katanya ikatan dinas, terus benar. Ya kan, PNS. Terus ada yang namanya dulu tuh STT Telkom. Iya. Zaman dulu ada STT Telkom yang kalau lulus bisa ikatan dinas Telkom, gajinya gede. Oke. Itu aku coba. Terus UMPTN-nya karena sadar diri, jadi pilihan pertama aku waktu itu kan banyak suka ikut tryout gitu, coba-coba. Nah, waktu tryout tuh aku coba bidang-bidang yang antara IPA dan IPS. Jadi IPA-nya bukan yang kimia, fisika, matematika gitu. Kayaknya aku nggak nyoba deh. Nah, ketemulah yang namanya psikologi ini gitu. Jadi dia antara IPA tapi belajar sosial juga kan. Jadi UMPTN pilihan pertamanya itu psikologi di Undip. Oke. Jadi dan kebetulan terus. Jadi waktu itu aku lulus STT Telkom teknik elektro, kemudian aku lulus psikologi Undip gitu. Tapi karena sadar diri dan pengennya yaudah yang deket aja, akhirnya aku ambil yang psikologi. Gitu. Oke. Tapi waktu Mbak Desi baru masuk, itu sempat nggak sih Mbak, kan kadang banyak anak-anak yang suka salah jurusan, berasanya gitu Mbak, berasanya. Sempat nggak sih kepikiran kayak gitu? Pasti kan galau-galau, aduh kayaknya bener nggak ya? Kadang ada kayak gitu. Ini apaan sih belajarnya itu kan filsafat, terus belajar itu teori psikologi yang harus dihafalin juga, banyak banget. Dan jadi support system di lingkungan terdekat juga mempertanyakan gitu, kamu mau jadi apa, mau kerja di rumah sakit jiwa, karena kan kalau dulu anak psikologi pasti kerja di mana, di rumah sakit jiwa gitu. Bener. Jadi support systemnya masih nggak ada waktu itu, cuman saat ditanya dengan senior, kan ada sharing sama senior, kita banyak bertukar pikiran
juga sama yang lain gitu. Akhirnya kebayang, oh ini bisa jadi macam-macam juga kok. Intinya sih lebih ke pembuktian diri bahwa jurusan yang udah dipilih ini walaupun dipandang sebelah mata sama orang lain, tapi aku yakin aja aku bisa. Lebih di situ. Jadi tahun pertama tuh sempat galau, pengen ikut UMPTN lagi. Iya. Oh. Iya, udah beli form. Jadi udah beli yang kisi-kisi soal-soal mau MPTN lagi, tapi akhirnya aku memutuskan buang waktu setahun, susah juga ya, maksudnya kasihan eman-eman gitu kalau orang tua bilang, akhirnya udah ditekunin aja dulu sampai ditekunin sampai selesai, dan lebih ke pembuktian diri aja sih, buktiin aja kalau kita bisa sukses di jurusan. Oh, waktu itu emang sempat kepikiran pindah kemana, Mbak? Maksudnya kayak galau pingin kemana sebenarnya? Ekonomi sih. Itu ngelihat orang-orang anak-anak ekonomi tuh, jadi undip tuh ada undip atas, ada undip bawah. Undip bawah khususnya yang lebih kalangan kelas atas gitu ya. Gaul gitu ya, Mbak. Gaul. Nah, tuh dia mepet sawah, banyak sapi, terus yang ada psikologi, MIPA, biologi, kimia, kelautan yang nggak sepopuler anak bawah gitu. Kalau bawah tuh hukum keren-keren gitu. Kayaknya ekonomi ini keren nih. Kayaknya berpotensi lah gitu di ekonomi gitu. Tapi akhirnya enggak. Buang-buang waktu setahun tuh kayaknya percuma sih. Jadi ditekunin aja di situ. Oke. Jadi akhirnya yang tadinya agak bingung, terus diniatin lagi ya Mbak, untuk keep going gitu ya Mbak? Benar banget. Oke. Terus, mungkin ini apa namanya, nah udah nih kan diniatin, ditekunin nih di jurusan psikologi gitu. Nah, akhirnya kan pasti nih Mbak, kan habis kita udah di jurusan, pasti kan galau berikutnya adalah kita memutuskan kerjanya, karirnya tuh mau apa gitu. Nah, gimana gitu kayak titik baliknya ketika Mbak Desi akhirnya memutuskan di HR division gitu, atau sebelumnya mungkin bukan di HR gitu? Di HR atau gimana waktu kerja pertama kali Mbak? Ya, jadi pas lulus kuliah benar-benar tujuannya adalah kerja, terserah di mana aja. Jadi kalau zaman dulu tuh nggak ada online LinkedIn sekarang kayak gini, enggak. Jadi pakainya koran Kompas hari Sabtu Minggu. Jadi jadi kita selalu beli Kompas tuh Kompas Sabtu Minggu. Oh, lowongan kerja. Oke. Terus itu Mbak Desi cobain semua atau gimana? Yang ada tulisannya semua jurusan atau ada tulisannya spesifik psikologi itu aku kirimin, dan dulu kirimnya by post, nggak pakai email ya. Jadi iya benar-benar. CV, amplop coklat, ditulisin PO Box berapa gitu. Jadi semua yang ada tulisannya menerima semua jurusan dan ada tulisannya kalau nggak itu ya tulisannya psikologi, pasti aku apply semuanya. Oh, jadi pokoknya semua deh dicobain gitu ya. Nah, pertama kali itu apakah Mbak Desi tuh di interviewnya tuh di Jawa Tengah atau udah ke Jakarta waktu itu? Interview pertama itu aku ingat banget ada semacam kayak lembaga psikologi gitu, yayasan yang dia kayaknya untuk anak dan remaja gitu. Dia aku ingat banget, dan aku sempat interview di sana untuk bagian humas, hubungan masyarakat, karena mereka menilai banyak aktivitas aku selama kuliah gitu ya. Jadi aku bagian humas, mereka bilangnya gitu. Tapi aku ingat banget waktu itu ditawarin gajinya itu 700.000 sebulan. 700.000 sebulan. Terus padahal kosan di sana udah 350.000 atau 400.000 gitu. Terus almarhum papa aku bilang, hah? Itu dapatnya 700.000 gitu. Iya gitu. Terus sementara lowongan yang lain banyaknya di Jakarta kan, jadi aku tuh sering banget bolak-balik dari Semarang ke Jakarta naik kereta ekonomi, pergi pagi, ntar nyampe langsung pergi malam, nyampe pagi langsung interview gitu. Ntar kadang nginep di tempat tante aku, nginep di temen gitu. Gitu aja bolak-balik, semuanya dicoba. Semua bank
dari Jakarta wilayah Jakarta Pusat kalau nggak kemana pokoknya dijalanin gitu. Sampai akhirnya beberapa tawaran yang masuk tuh surprisingly semuanya bank. Terus satu ada yang dia khusus sebenarnya dia hire untuk MT, tapi kenapa kemudian direkturnya bilang kamu kayaknya nggak cocok deh, kamu harusnya untuk HR. Terus ada lagi itu bank swasta. Terus ada lagi satu lagi Bank DKI, dia nawarin program CS teller gitu-gitu. Yang akhirnya aku tanya lagi sama papaku, gimana nih yang lebih menjanjikan, perusahaannya sebenarnya Bank DKI sih, ya kan? Iya benar. Tetap gitu, nggak pusing apa-apa lagi. Terus kata papaku, kamu ngapain jadi CS, jadi teller, mendingan kamu pilih perusahaan yang memang sesuai skillnya sama background pendidikan ya. Ya, sama psikologi gitu, itu lebih berbobot gitu. Akhirnya yang Bank DKI aku nggak terusin lagi, aku ambil namanya waktu itu Rabobank. Bank Haga kemudian jadi Rabobank. Itu mereka benar-benar ngasih aku di HR, di human resource. Nah, disitulah awalnya kemudian bergelut di HR sampai sekarang 13 tahun lebih. Wow. Tapi Mbak, aku tuh penasaran. Waktu yang si direktur itu bilang mengatakan kamu tuh sepertinya tidak cocok di MT, tapi lebih bagus di HR. Itu tuh dia kasih alasan nggak Mbak? Kenapa Mbak Desi cocok? Karena kan kadang kita harus mengenali diri sendiri dulu ya Mbak. Kayaknya cocok pekerjaan apa sih gitu. Nah di saat ada feedback dari orang kan kita biar tahu tuh, oh kayaknya emang bener nih, kayak cocok nih di sini gitu Mbak. Kan lebih kayak marketing ya, lebih kayak sales relationship manager sih mereka bilangnya, cari nasabah terus apa namanya, face aku bukan face yang suka cari nasabah waktu itu sih. Bilangnya swasta dan mostly adalah race tertentu gitu, jadinya jadi muka kamu tuh bukan muka yang bisa ngejual produk customer. Jadi kamu lebih cocoknya di HR karena dia melihat spiritnya, emang lihat banget nih anak gitu, emang aku mau gitu, oh iya suruh tunggu sampai sore juga saya tunggu gitu, maksudnya kamu tunggu ya, terus oh aku tungguin gitu. Jadi mungkin effortnya dan pengorbanannya jadi mungkin cocoknya lebih ke HR. Dia bilang nih kamu kayaknya ke HR bukan di MT karena kamu nggak cocok untuk jualan produk. Oke. Wah, ini ya berarti apa namanya dari situ. Nah, ini nih Mbak yang pernah nih aku denger, kadang kan kalau fresh grade nih baru masuk dunia kerja, itu kan kayak dia tuh belum tentu langsung menemukan tingkat kesukaan. Jadi kan suka dulu baru cinta gitu kan. Nah ketika Mbak Desi akhirnya di HR gitu kan, apakah Mbak Desi tuh langsung suka atau gimana gitu? Apakah ada kegalauan lagi waktu itu? Galau lagi, itu pasti. Karena anak fresh grade masuk ke dunia kerja pertama kali, terus swasta pula. Ya kalau dulu kan misalnya kita taunya HR, oh nanti rekrutmen, oh nanti bikin training. Ternyata nggak kayak gitu. Jadi aku ingat banget 2 minggu pertama aku tuh cuman dimasukin di ruangan isinya filing karyawan kabinet gitu, dan supervisorku tuh cuma nyuruh aku filing file karyawan setiap hari. Jadi seharian aku cuma di ruangan itu sampai aku tuh apa karyawan ini ada di rak yang mana, ya karyawan ini ada di rak yang mana. Jadi 2 minggu pertama tuh bener-bener cuman nge-filing file karyawan, dan di situ akhirnya aku tahu isi file karyawan tuh apa. Oh ternyata gini, oh ini cara nulis CV-nya tuh kayak gini. Terus oh ternyata hasil rekrutmen, hasil interview tuh di-record. Oh ada surat promosi, oh ada intinya semua file karyawan tuh aku tuh tahu dalam-dalamnya apa, dan aku sampai hafal nih orang ada di mana gitu. Jadi waktu itu ada sekitar 1.500 karyawan gitu, aku hafal yang ini ada di sini, yang ini ada di sini. Itu 2 minggu cuma ditaruh di situ, kemudian baru masuk ke ruang HR bareng teman-teman yang udah existing di sana. Jadi aku satu-satunya anak baru.
dan di situ baru diajarin adminnya. Nah itu udah mulai galau tuh, kayak nggak kepake gitu ya. Kan di kampus belajar tahap perkembangan manusia, belajar ini belajar itu, kok kayak nggak kepake gitu. Terus tapi tetap aja dijalanin gitu. Akhirnya aku mikir, kenapa sih kalau HR tuh relate-nya sama anak psikologi gitu, padahal banyak juga anak jurusan lain sebenarnya yang masuk ke HR gitu. Dan 6 bulan, jadi waktu itu masa probationnya 6 bulan. 6 bulan itu aku berusaha mencari ini nih sebenarnya HR nih ngapain aja ya kerjanya. Nah dari situ tuh mulai kenal, nilai plus kita kalau anak psikologi itu ngerjain rekrutmen, interview nggak hanya interview, kita bisa melihat dari sisi yang lain. Kita bisa bantuin tes pakai alat tes gitu. Ketika desain training kita bisa ngebantu dari sisi ini. Jadi aku sih berpikir gimana caranya sebisa mungkin menambah added value ya ke ke kerjaan. Jadi di situ tuh 6 bulan pertama kayak gitu sih situasinya, pengen banget. Jadi 6 bulan walaupun udah masuk, aku tetap mencari kerjaan-kerjaan lain, tetap interview di mana-mana gitu. Sakit, ikut interview kemana, karena aku pengen tahu prosesnya seperti apa. Dan sebenarnya dari banyaknya interview itu sebenarnya ada proses belajar sih. Kan kita diskusi ya, interview itu kan tukar pikiran, diskusi di situ tuh banyak dapat insight. Ternyata kalau rekrutmen aku pernah rekrutmen di Pulau Gadung, sementara aku pakai di Cideng, jadi dari tengah ke ujung gitu, di perusahaan gas. Nah mereka proses interview mereka aku bandingin sama yang di bank, jadi aku jadi belajar dari proses interview aku di luar, terus aku ambil positifnya, aku terapin di kerjaanku gitu. Jadi sempat galaunya di situ sampai akhirnya udah setahun menemukan bahwa kayaknya emang ya udahlah di HR-nya juga sebenarnya banyak development yang bisa didapat dan emang aku cocok. Jadi butuh proses, nggak bisa pas fresh graduate masuk tiba-tiba langsung boom, ini adalah dunia. Jadi kalau pasti kita semua bakalan ngalamin itu ya Mbak gitu. Maksudnya kan ada orang yang pasti ini titik yang pas gitu. Pasti kan ada adjustment lagi kan di setiap step itu gitu ya kan Mbak. Jadi enggak langsung instan ya dapat profesi tersebut gitu. Menarik ya, berarti sama gitu. Karena waktu itu aku juga misalnya awal karir pasti kayak gitu kan, kayak ini bener nggak ya, ini bener nggak ya, dan itu ternyata Mbak Desi prosesnya setahun ya Mbak ya. Oke. Nah, selanjutnya Mbak kan udah nemu nih, setahun itu udah pakem kan, kayak aku ada di jalur HR gitu. Nah, Mbak Desi tuh udah mulai nggak sih bikin karir path kayak kapan sih jadi supervisor, atau misalnya kapan jadi manajer, kayak gitu-gitu, udah mulai nggak sih bikin plan? Setahun aku join itu bener-bener ranah belajar sih, lebih belajar ke HR tuh di dalamnya ada macam-macam gitu. Ada training, ada servicesnya yang ngurusin payroll, ada yang compensation and benefit-nya gitu. Dan bahagianya aku dan beruntungnya aku waktu itu berada di company yang memang dia merge sama multinational company. Jadi besar, jadi aku melalui proses merger and acquisition, jadi aku paham gitu. Nah, saat itu udah mulai diarahin nih sama bos, ya kan, tadinya kan generalis nih, HR doang, HR staff gitu. Akhirnya setahun setelah itu udah mulai diarahin nih, Desi ini kayaknya dia nggak cocok dia kalau rekrutmen terlalu kejam misalnya, atau dia komen masih belum bisa karena banyak teori yang harus dan hitung-hitungan yang harus gitu. Akhirnya aku waktu itu diarahinnya ke training, training and development gitu. Jadi udah mulai di tahun kedua aku masuk spesialis dengan hasil assessment dan observasi dari supervisor aku, akhirnya ke L&D. Nah di L&D itulah kemudian belajar dulu dari A sampai Z.
sambil melihat teman-teman di departemen lain, nah di situ udah mulai nge-mapping, karena kan aku sambil waktu itu juga sambil kerja sambil kuliah gitu, jadi pasti ada goals. Iya, jadi aku sambil kerja sambil kuliah ada goals, kalau aku lulus pokoknya aku udah harus jadi paling enggak naiklah promosi. Kalau nggak promosi gimana gitu. Nah, aku bikin skenario sendiri sih, either tetap stay di sini, apakah aku mencari yang memang sesuai sama karir path yang aku mau gitu. Jadi udah dibikin di tahun kedua, tahun ketiga tuh udah mulai ada gambaran HR-nya maunya yang seperti apa. Wah. Mbak Desi sampai pekerjaan yang sekarang itu udah pekerjaan yang keberapa, Mbak? Pekerjaan ke 1, 2, 3, 4, 5. Ini perusahaan ke-6. Perusahaan ke-6. Wow. Dengan berapa tahun berkarir, Mbak, dari mulai pekerjaan pertama sampai sekarang? 13 lebih ya, 13 tahunan lebih ya. Berarti udah mau jalan 14 tahun berarti gitu ya? Iya. Wah. Oke. Nah, ini nih yang paling apa ya? Yang paling ditunggu-tunggu nih, gitu kan. Pertama kali aku kenal sama Mbak Desi gitu kan, kita satu company, dan yang bikin aku kayak wow, amazing gitu, kayak wah nih Mbak Desi nih keren banget, inspire banget. Ketika Mbak Desi itu berkarir di 3 negara. Nah, itu Mbak. HR di 3 negara. Rasanya gimana, Mbak? Rasanya bangga sih ya. Maksudnya itu tuh kesempatan yang nggak semua orang dapat dan jarang didapat oleh orang Indonesia. Karena biasanya untuk posisi-posisi kayak gitu kan pasti mereka lebih pilih tempatnya di Singapura atau Malaysia gitu. Jadi yang dirasain ya pasti pertama bangga, kedua ya senang gitu, dan itu sempat jadi aku tuh nggak aku menyusun karir path dan aku melihat orang lain juga. Jadi kita kan punya udah zamannya LinkedIn waktu itu, kemudian aku punya dulu aku ingat banget temen SMP aku di Magelang, tapi beliau udah meninggal sekarang. Sama-sama anak psikologi, bedanya dia di UGM, kemudian sama-sama berkarir di HR, dan saat aku sekitar tahun ke-5 kerja, aku ketemu dia di LinkedIn, dan dia stay di satu company itu lama sekali. Waktu itu dia di Kraft Heinz gitu deh, Kraft. Terus dia di HR, dan dia udah yang pindah-pindah gitu, tadinya HR MT, kemudian ke HR yang lain lagi, terus dia pegang regional, kemudian dia pegang Asia, Afrika gitu, dan dia dipindahin ke Singapura. Nah, waktu itu terbersit, gila gimana ya caranya supaya aku bisa kayak dia gitu. Namanya Sari. Gimana cara supaya aku bisa kayak dia ya gitu. Sementara aku kan pindah dari Rabobank, begitu lulus kuliah aku pindah ke Carrefour karena kan aku psikolog, sementara waktu itu memang nggak ada kesempatannya untuk mengutilize license psikolognya untuk ngetes atau segala macam. Jadi pindah ke rekrutmen di Carrefour yang memang massive rekrutmen segala macam. Sementara aku pindah ke beberapa company, dia masih stay di satu dan karirnya tuh bener-bener yang progresif. Terus dia sempat ikut, kalian tahu SWA Magazine itu kayak majalah bisnis, bisnis. Jadi aku sempat diundang waktu itu yang manajer yang dia di bawah 30 tahun, terus kita manajer yang di bawah 30 tahun kita di-invite untuk present case study, kemudian dilombakan siapa the next HR leader in the future. Nah, aku barengan ikut itu sama dia yang lolos juara 2 apa kalau nggak salah. Aku yang nggak lolos itu maksudnya. Nah, itu bener-bener yang ini orang inspiring banget, dan dia yang kayak jadi role modelnya aku gitu. Dia nggak tahu sebenarnya kalau aku jadiin dia role model, tapi setiap kali aku buka LinkedIn, aku selalu buka LinkedIn dia. Si Sari itu aku selalu buka, terus aku lihat, dia belajar ini, dia certified ini, dia ini. Sampai aku tahu, aku search di Google nama dia ikut apa aja gitu.
karena aku pengen banget, gila gue pengen kayak dia. Makanya itulah yang memutuskan kenapa dari awal sampai dengan kemarin itu selalu bekerja di multinational company gitu, supaya dapat international exposure-nya gitu. Supaya kayak si Sari itu gitu. Jadi aku pernah banget bilang, aku pengen suatu saat bisa kerja kayak dia, nanganin negara lain juga, and it happens gitu. Makanya pas the opportunity, jadi pas ada opportunity itu ditawarin tanpa berpikir panjang impact-nya apa, aku langsung iyain aja, iya. Jadi langsung iyain aja, iya mau gitu. Belum selesai satu, mau nambah lagi satu, mau nggak mau aja, karena aku masih kebayang-bayang si Sari itu, ini role yang dulu si Sari bisa, dan aku pengen banget kayak dia, dan ini ada di depan mata, jadi aku ambil. Wow, merinding loh, Mbak. Keren banget. Ambil aja, ntar baru habis itu pikir. Iya, benar, Mbak. Benar. Daripada diambil orang lain, ntar kita nyesel, ya kan? Jadi mau nggak mau aja. Oh nggak kerjain ini, mau aja, walaupun habis itu keteteran atau apa, itu resiko lain lagi. Maksudnya ambil aja dulu. Nah, sampai si Sari ini pegang, jadi hampir tiap hari aku buka link ini, aku ikutin perkembangan karir dia. Dia sampai pegang Afrika, habis itu dia desain dari si Craft Mondelez, terus dia pindah ke The Walt Disney Company. Wow. Ya, makin pengen ini dong, Mbak. Makin pengen menyusul. Ya Allah, ini orang keren banget. Gitu. Dan sampai sekarang walaupun beliau udah nggak ada ya, dia sakit, kemudian dia meninggal, dia tetap jadi kayak role model aku gitu dalam berkarya. Ditekunin, tahu life purpose kita tuh apa, kemudian dijalannya sebaik mungkin, dan kalau orang minta A kasih A plus, orang minta B kasih A gitu. Jadi di situ sih gitu. Jadi waktu dapat si Singapore Malaysia tuh walaupun susah, aku tuh benar-benar ngerjainnya tuh total gitu. Maksudnya aku benar-benar mau ngebantu, walaupun misalnya kan ada juga orang yang hitung-hitungan ya, kalau misalnya nggak dikasih tambahan ini aku nggak mau, kalau nggak dikasih ini aku nggak mau gitu. Aku orangnya aku nggak pernah hitung-hitungan kalau kerja. Mungkin itu lesson learn yang harus teman-teman ambil ya, dengerin. Jangan pernah hitung-hitungan kalau kerja. Kalau kita hitung-hitungan, kesempatan yang datang ke kita juga nanti hitung-hitungan dia. Jadi jangan pernah hitung-hitungan. Masalah rezeki itu nggak akan tertukar gitu ya. Allah udah nulisin rezeki kita di dunia itu berapa gitu. Jadi jangan hitung-hitungan. Ambil aja kesempatan apa, kalian berani-beraniin aja masalah nanti. Karena jujur waktu aku ambil itu, aku nggak pernah kebayang join leadership meetingnya Singapura gitu. Which is di Singapura tuh orang region yang mereka tuh istilahnya kapasitas bisnis eksekutifnya tuh udah di level segini, nah aku baru segini gitu ya. Jadi setiap kali ke Singapura itu, aku tuh selalu belajar sehari sebelumnya. Even kalau cuma presentasi 5 menit di leadership team aja, aku sehari sebelumnya tuh belajar dari siang ke malam, cuman buat gimana caranya ngasih impresif yang baik gitu di depan orang. Di situ sih. Jadi kita tuh di profesi apapun kita harus tetap melakukan yang terbaik, jangan pilih-pilih, jangan hitung-hitungan dalam pekerjaan. Kalau bisa kasih A plus terus saja ya, Mbak. Kalau bisa ada orang minta B, kita kasih A. Kita harus kasih yang terbaik tanpa hitung-hitungan ya, Mbak. Benar. Wow. Cool banget. Nah, apa ya? Aku ngeliat maksudnya di sini tuh Mbak Desi bener-bener passionate banget lah. Kalau urusan HR tuh kayak, wah, cool banget nih, gitu kan. Terus apain ya itu tadi kan nge-treat 3 negara yang karakter people-nya tuh beda banget, kayak Indonesia, Singapura, Malaysia gitu kan. Itu gimana sih untuk menyesuaikan diri? Benar untuk menyesuaikan diri.
menyesuaikan dirinya gimana ya? Menyesuaikan diri sih lebih ke pertama kita harus tahu dulu ekspektasinya seperti apa gitu. Jadi waktu itu yang aku lakukan pertama adalah aku tanya sama bos yang di Singapura dan partner yang di Malaysia, ekspektasi dia terhadap posisi ini tuh apa. Itu penting karena jangan sampai kita pura-pura tahu ekspektasi tapi ternyata beda ekspektasinya sama yang mereka harapkan. Dengan tahu ekspektasi dia, kita akan tahu sebenarnya standar yang mereka ingin itu semana. Ada yang inginnya yang penting eksekusi dikit aja dulu, yang penting jalan. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang jadi kita harus ngerti ekspektasinya tuh apa, itu satu. Yang kedua, harus tahu bisnis dan culture di negara itu. Itu penting sih. Paling susah sebenarnya kalau untuk tahu bisnis tuh gampang banget dipelajari. Tapi kalau misalnya tahu culture, nah ini harus trial error ya. Cuman baca dari buku aja bisa jadi beda. Karena aku suka searching gimana sih culture kalau di Singapura. Tapi kan again it depends bukan hanya dari culture Singapura tapi juga culture perusahaan itu di Singapura. Jadi yang banyak aku lakukan ketika ke sana tuh sebenarnya lebih banyak one-on-one sih sama peers, one-on-one sama employee gitu. Beda banget sama yang di Indonesia. Jadi kalau di Singapura itu lebih banyak aku one-on-one supaya aku tahu mereka kebutuhannya apa. Karena aku kan duduknya di sini di Indonesia, sementara aku serve mereka di sana. Jadi jarang berada di sana. Jadi waktu aku di sana, aku manfaatin waktu benar-benar untuk kerja one-on-one. Habis itu udah kerjain apa aja pending itemnya, mereka maunya apa, ekspektasinya apa. Lebih understanding itu sih. Paham ekspektasinya apa, kemudian belajar tentang bisnisnya sama culture-nya. Jadi ketika kita duduk bareng sama mereka, mereka ngomong A, kita tahu A itu apa. Itu harus banyak banget, bukan hanya baca ya, tapi meluangkan waktu untuk tahu apa itu istilah financialnya, apa itu yang mereka maksud ini. Jadi lebih di situ sih, approach personal juga. Jadi itu yang dilakukan. Mbak Desi, kalau travel moving dalam, kan ada di 3 negara nih, dari Singapura itu biasanya berapa lama sekali, terus sama ke Malaysia berapa lama sekali itu, ke 3 negara itu? Bentar, kenapa ini mati ya? Kalau misalnya traveling itu tiap bulan. Tiap bulan pasti ke Singapura. Jadi tiap bulan tuh aku ke Singapura. Terus bisa maksimum seminggu. Tapi pernah juga waktu itu hampir 2 minggu deh Singapura Malaysia. Jadi aku nggak pulang selama itu ke rumah. Berarti Mbak Desi laju ya itu ya kan waktu itu kayak kalau nggak salah Singapura terus Malaysia. Jadi disambung, waktunya habis di jalan. Jadi banyak yang dikorbankan sih. Tapi ini ya Mbak, Mbak Desi itu ini termasuk lumayan ini loh, 4 tahun ya Mbak ya berarti ya? Untuk 4 tahun lebih ya? Keren banget. Itu dan anyway nih ya teman-teman, Mbak Desi itu bayangin bisa bikin acara yang luar biasa di masing-masing negara. Dan dia tuh single fighter teman-teman. Dia single fighter. Gimana sih Mbak bisa gitu sedetail itu Mbak? Kuncinya tuh cuma satu, kita kerja harus dengan passion. Harus punya gitu. Itu satu, dan selama aku kerja aku selalu seperti itu gitu. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang nyuruh untuk ngadain itu misalnya, tapi inisiatif aja. Ayo bikin ini. Karena terus ada kan kasihan ya, kita udah dibayar perusahaan tapi
kita cuma ini aja, sebenarnya kita bisa ngasih lebih. Aku selalu mikir kayak gitu sih. Jadi dan aku tuh seneng ketika karyawan tuh seneng, ketika karyawan tuh matanya berbinar-binar gitu, atau aku tuh seneng gitu, kayak ngerasa itu tuh kayak puncak kepuasannya tuh, lelahnya tuh terbayar gitu. Jadi kalau misalnya ngadain kegiatan terus orang bilang wah keren, cuman kayak gitu aja udah oh ternyata anak-anak suka gitu, atau mereka senyum aja, atau namanya cuma untuk di Zoom aja kita tuh udah, walaupun ini ada di situ apa enggak, kan bisa jadi di Zoom cuma nama ya, tapi itu oh berarti adalah mereka memperhatikan lah gitu dengan mengikuti sesi itu. Aku tuh seneng gitu. Dan kalau aku nggak melakukan apa-apa tuh kayaknya kayak ada rasa bersalah gitu, kayak ada moral obligation yang bilang kok 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 nggak bikin ini sih, kok nggak bikin mereka bahagia, nggak bikin mereka senang. Kan kalau misalnya ada karyawan yang misalnya dipromot gitu, atau apa ya, ya dia dipromot lah bilangnya gitu. Sebenarnya kan yang dipromot bukan kita ya, yang naik gaji bukan kita gitu. Tapi aku senang gitu, maksudnya oh berhasil nih kita ngedevelop dia dari yang 0 jadi 2, 0 jadi 1, dia naik. Itu tuh kayak kepuasannya tuh yang wah, yang dikasih selamat kan dia ya, bukan kita. Kita senang aja gitu sebagai HR. Dan sekarang juga masih sama gitu, yang dikurangkan tuh masih sama, nggak, kadarnya tuh nggak berkurang sama sekali. Jadi apapun yang dilakukan, niatlah kita harus passion dengan itu. Jadi benar-benar sungguh-sungguh supaya hasilnya tuh orang juga merasakan. Tapi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, setengah-setengah, orang nggak akan ngerasain kayak gitu. Gitu ya sih. Bener banget sih, setuju banget Mbak, gitu ya. Mau nanya, momen paling tidak mengenakan selama karir yang pernah Mbak alamin, tapi sampai sekarang masih diingat, itu apa Mbak? Waduh, ini pertanyaannya susah ini. Nggak ada dikisi-kisi ini. Momen paling gak mengenakan. Ya entah kesulitan yang paling sulit atau apa gitu Mbak. Oke. Jadi HR kan luas ya, HR. Kalau kita bicara tentang HR itu luas, HR itu luas. Mulai dari manisnya sampai pahitnya tuh kayaknya semua tuh ada di HR gitu. Manisnya kalau kita di bagian rekrutmen, kita membantu orang yang nggak punya kerjaan jadi ada kerjaan, atau membantu orang yang tadi kerjaan gajinya 1.000 jadi 2.000 gitu kan. Manisnya lagi ketika di training, itu kan kita mendevelop orang, itu suatu hal yang positif yang kita bisa kasih. Nah, pahitnya kalau di HR itu adalah kita harus dealing sama contohnya ketika harus mencat orang, either itu masalah performance, apakah itu masalah bisnis yang nggak berjalan. Nah itu aku sedih banget. Itu aku bener-bener yang nggak bisa tidur. Jadi aku pernah di perusahaan sebelumnya. Jadi aku tuh pernah nutup pabrik yang jumlah karyawannya 300 orang. Sendiri sih ada timnya gitu ya, sama teman-teman yang lain. Jadi kita dikasih tahu H-3 sebelum kita harus eksekusi pemecatan masalah 300 orang itu, kita dikasih tahu H-3 karena kan rahasia ya, konfidensial. Dan kita harus prepare dalam waktu 3 hari, mulai dari skenario-nya apa yang harus dibicarakan, kalau ada yang demo apa yang harus dilakukan, ketika ada yang nangis-nangis, pingsan atau segala macam apa yang harus dilakukan. Itu 3 hari itu benar-benar nggak bisa tidur, yang sampai udah bikin wasiat gitu. Karena kan aku juga ya, aku bikin wasiat. Jadi kalau misalnya aku nggak ada, nanti yang ini kasih ke sini, tabungan yang ini ada di sini, passwordnya ini ada semuanya lengkap.
sampai hari H harus eksekusi itu gitu. Jadi melakukan pembicaraan 300 orang yang menghadapi orang, ada yang bapak-bapak anak yang mau kuliah jadi nggak punya uang kan karena nggak ada penghasilan, ada yang dia baru menikah, atau ada yang dia anak yang sakit, ada yang dia baru join seminggu kemudian langsung dipecat. Nah itu tuh pahitnya di kerjaanku gitu. Jadi temen yang harus PHK orang itu pasti aku nggak akan bisa tidur, dan setelah selesai itu pasti ada kayak rasa bersalah gitu. Walaupun sebenarnya kan aku yang nyampai berita ya dari perusahaan, tapi pasti ada rasa bersalahnya. Gue gede banget jadi orang bersalahnya gitu. Jadi ada rasa bersalahnya, apalagi kalau orang yang karyawannya tuh sampai nangis gitu. Bayang nggak sih bapak-bapak udah tua, misalnya dia 50 tahun, dia masih ada tanggungan anak kuliah, anaknya banyak, dia tiba-tiba dipecat, nggak ada penghasilan, dia tuh yang cuma nangis. Sampai aku tuh ngeliat, karena itu kan waktu itu kita untuk pabrik ya, jadi mereka habis terima informasi, mereka nangis, terus mereka cuma berdiri natap line pabriknya itu dari atas, kan ada kacanya gitu, mereka cuma ngeliatin dan mereka bilang, saya 20 tahun di sini ngejalanin bisnis ini. Itu tuh rasanya tuh di hati tuh kayak, aduh, gue kayak aku tuh jam banget sih jadi orang gitu. Tuh aku nggak bisa tidur semingguan, tuh nggak bisa tidur. Jadi harus yang berusaha menenangkan diri. Oh, ini namanya hidup. jangan dibawa susah. Itu pahitnya sih, pahitnya HR. Nah itu pula yang kemudian bikin aku kenapa aku lebih suka di bagian learning and development. Itu salah satu alasannya, karena di learning and development kan nggak ada yang namanya nggak bisa. Jadi, dan nggak ada yang namanya salah gitu. Karyawan, kalau dia poor performance, kalau dia performance-nya nggak bagus, pasti sesuatu untuk ngebantu dia supaya perform. Ya kan lewat training misalnya. Jadi makanya aku cinta sama satu bagi HR yang lain yang kayaknya itu tuh kayak apa sih, kayak pekerjaan yang dilakukan di situ tuh mendapatkan pahala gitu kan, karena kita mendevelop orang gitu, dan kita nggak pandang bulu ini apa namanya, bagus apa enggak, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa enggak. Jadi kita bantu semuanya supaya mereka bisa membantu orang di cara supaya sukses. That's HR. Jadi buat teman-teman yang mau di HR harus kuat mental juga. Ya? Harus kuat mental. Dan emang kayak kalau aku lihat kalau itu biasanya berarti berkeinginan untuk mendevelop people ya, Mbak. Berarti kayak kenali kata kuncinya ya, Mbak. Kalau mungkin dia dari kuliah gitu, kayak oh dia tuh senang untuk development orang, untuk membangun karakter seseorang, membangun skill untuk lebih bagus lagi di pekerjaan gitu. Pedulilah dengan orang sekitar, itu mungkin salah satu dasar jadi ya Mbak, bisa jadi untuk jadi HR. Oke. Nah, ini kalau tadi kan seputar karir Mbak Desi gitu kan, ya dari awal kegalauan dari sekolah hingga kuliah, berkarir, dan sampai akhirnya dikasih kesempatan pegang 3 negara gitu kan. Kira-kira apa pesan atau istilahnya hal yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman di rumah gitu kan, ketika mereka tuh mantep gitu Mbak, mantep, oke gitu, untuk going to the next stage. Benar. Kalau udah tahu maunya apa, kalian udah tahu tujuannya apa, jangan berani untuk melakukan, harus berani untuk ambil resiko. Jangan hitung-hitungan ketika kalian sudah mulai menjalaninya, itu satu.
Dan ini penting banget kalau aku runut dari perjalanan awal sampai dengan sekarang tuh emang yang jangan hitungan itu benar-benar berarti banget sih kalau buat aku ya. Dengan jangan hitungan itu orang juga nggak akan hitungan ketika kita untuk bangkit ketika kita terpuruk gitu. Kemudian itu juga akan memacu kita supaya performance-nya akan lebih baik lagi dan tahan aja, teman-teman harus tahan banting sih. Kalau udah nyoba, kita udah tahu apa, kita harus berani coba, berani terjun langsung, total, dan bertahan aja sih di situ. Aku nggak kebayang kalau misalnya aku keluar dari HR kemudian nanti masuk ke bidang lain, itu kayak karirnya bakalan hancur, nggak bisa kayak bakalan handle si 3 negara itu. Jadi Berarti bertahan kayak di fokus ya, Mbak? Iya, fokus di apa yang disuka. Kalau kasih gitu, tapi berusaha untuk cari apa makna yang kalian bisa dapat di balik itu sih, think positif. Tapi Mbak Desi setuju nggak sih sama orang yang kerjaannya kutu loncat? Saya kan banyak ya Mbak kutu loncat di pekerjaan. Sebenarnya kalau dibilang aku agak-agak kutu loncat loh. Kira-kira. Jadi iya kan gitu. Cuman balik lagi alasannya tuh apa? Pasti ada alasan di balik pindahnya seseorang dari satu company ke company lain. Dan jangan terlalu cepat pindah kalau kalian belum bisa achieve sesuatu hal yang bisa meningkatkan energi kalian atau meningkatkan personal branding kalian. Jadi pindah kalau alasan bos tuh bukan alasan yang masuk akal, karena mau dimanapun kalian kerja bosnya pasti akan bervariasi. Benar. Pindah itu harus ya kan. Jadi pindah itu harus karena alasan yang harus dengan alasan yang masuk akal. Jadi kalau misalnya mau kutu loncat, kalau kalian memutuskan untuk mau pindah, kalian udah harus menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar that's your biggest achievement di company itu, baru kalian boleh pindah. Kalau kalian belum menghasilkan apapun di situ, apa yang mau kalian jual gitu di next company? Itu good point. Iya, gitu. Jadi personal brand kalian tuh jadi nggak dapet di situ. Wah, ini berapa menit ya? Berapa menit berfaedah? Sangat berfaedah. Berfaedah sekali, asli. Tapi ngomong-ngomong nih, kan tadi kan ada personal branding. Wah, kayak seru nih Mbak, kita ngobrol lagi nanti ya, next. Boleh ya Mbak, request berbagai training kelas-kelas lainnya, berbagai sharing lainnya ya Mbak. Boleh banget. Asik. Ini Mbak Desi, padahal aku secara personal mengenal Mbak Desi belum lama, tapi Mbak Desi tuh welcome banget. Aku feeling happy banget sih bisa. Emang Mbak Desi tuh pertama kali ketemu tuh udah kayak inspire banget. Apalagi kalau dia nih, Mbak Desi lagi interview calon staff di Singapura. Wow, udah tuh dia pakai headset. Nah, gitu kayak wah, passionate banget. By the way, itu susah sih sebenarnya nge-remote sesuatu virtually gitu, itu susah. Dan ini baru pertama aku melakukan rekrutmen remote. Itu baru waktu handle si 3 negara ini sih gitu. Dan sebelum itu tuh preparation-nya tuh yang benar-benar harus baca. Jangan sampai kita tuh gagal karena kesalahan kita sendiri kan gitu. Jadi benar-benar aku harus baca apa kayak. Padahal kalau interview di Indonesia nggak kayak gitu, nggak ada tuh interview guide kayak gitu, enggak. Kalau untuk kayak Singapura, untuk Malaysia tuh benar-benar aku tuh nggak mau gagal. Jadi
aku tuh sampai searching kalau interview sales di Singapura pertanyaannya tuh apa. Terus aku bikin guide-nya tuh bener-bener yang bener-bener disiapin karena aku nggak mau malu-maluin gitu. Masa ini orang, jadi susah banget untuk ngepas mereka bahwa yang lead HR-nya mereka tuh adalah orang Indonesia, ya orang Indonesia itu ya, dan masih muda juga kalau dibandingin sama mereka ya, masih muda juga. Itu susah banget ya. Jadi aku bener-bener nggak mau gagal dan aku bener-bener mau gain trust-nya mereka. Makanya walaupun meeting presentasi 5 menit aja tuh persiapannya untuk latihan presentasinya sendiri aja bisa sehari sebelumnya, karena gagal sih. Jadi makanya kalau di Singapura tuh pasti aku udah googling dulu. Tapi cool sih, Mbak. Maksudnya emang aku di Indonesia. Iya benar, cool. Berarti waktu interview aku tuh nggak ada skenario ya, Mbak? Karena kan kita udah tahu ya yang dibutuhin tuh gimana gitu. Terus dengan ketemu aja udah bisa tahu, oh ya ini orangnya ya. Pokoknya kalau kalian melakukan interview 5 menit pertama tuh sangat menentukan. Kalian jadi penting gitu. 5 menit pertama. 5 menit pertama itu udah bisa menentukan, itu sangat menentukan sih kalau aku ya, aku bisa ngeliat, oh iya ini anak benar, oh ini kayaknya nggak bisa, udah. Tapi kalau by phone kan kita nggak bisa ngeliat, makanya itu harus yang benar-benar disiapin, terus jangan sampai bahasa Inggris kita nggak dimengerti sama si orang negara lain gitu. Benar-benar sih, misalnya dia sampai kalau sampai mereka bilang I don't understand what you mean, buat aku tuh kayak menohok, berarti tapi so far ini lah Mbak ya, lancar kan semuanya. Semua lancar. Tapi 5 menit aku pertama ketemu sama Mbak Desi, aku lagi makan hotband di atas tempat di rumah sakit, gimana dong, Mbak? Oke, wah hari ini seru banget ya Anda ya, ngobrol sama Mbak Desi gitu kan seputar tentang cita-cita Mbak Desi yang inspiring banget. Terus apa ya, pesannya yang jelas hari ini tuh benar banget, kita tuh harus fokus. Terus yang kedua, kita harus melakukan yang terbaik di apapun pekerjaan kita. Terus kita nggak hitung-hitungan, itu paling penting ya, nggak hitung-hitungan teman-teman. Dan tentunya ambil setiap kesempatan yang ada di depan mata. Bener. Jangan pilih-pilih, jalanin dulu, baru mungkin tahu, oke, ini right path, oke, ini right path, gitu. Jangan langsung belok terus gitu ya, Mbak ya. Jangan. Wow, terima kasih Mbak Desi. Gimana, Mbak? Kenapa? Gimana? Tadi kepotong kayaknya. Aku tuh cuma ngebayangin anak zaman sekarang itu kan kadang suka banyak yang pilih-pilih ya. Jadi pesan aku jangan pilih-pilih sih. Kalian harus menikmati setiap prosesnya. Nggak ada yang instan. Ada yang instan tapi nggak akan meng-lasting, kualitasnya masih dipertanyakan. Ada yang dia baru kerja 8 tahun udah jadi head apa gitu. Banyak kasusnya, apalagi di multinational ini banyak gitu. Tapi maturity-nya pasti ada yang kurang. Ketika maturity-nya bisa dengan peers, dengan timnya, bisa dengan bosnya gitu. Jadi nikmati setiap proses dalam karir, dalam bekerja. Jangan boleh terlalu ambisi boleh, tapi matengin dulu sih diri kita.
Walaupun all out di dalam pekerjaan, tapi kita juga harus mikirin gimana cara develop diri sendiri ya Mbak, biar jadi lebih baik. Iya. Mbak, aku kepo deh. Aku kepo. Mbak Desi punya nggak sih afirmasi setiap hari apa Mbak supaya bisa meningkat terus setiap harinya? Siapa tahu jurusnya bisa diikutin Mbak. Setiap kali habis sholat, aku selalu bilang terima kasih untuk terima kasih. Cuma itu aja. Dengan bersyukur tuh sebenarnya itu tuh kayak kasih vibrasi yang positif aja ke kita, bahwa untuk setiap hal yang negatif pun juga ada suatu hal positif yang Tuhan udah kasih. Jadi setiap kali sholat selalu bilang, biasanya kan kita minta mau ini, udah amin. Kita terima kasih sama pencipta ya. Gitu. Jadi setiap hari sholat, kadang kalau aku nggak punya banyak waktu di tengah-tengah meeting pun aku harus sholat, berdoanya isinya cuma 2. Satu doa Robin Firly yang untuk orang tua yang anak TK juga baca, yang satu cuma bilang makasih. Yang satu cuma bilang makasih aja, udah gitu. Karena dengan bilang itu kita jadi bersyukur dan akan melupakan hal-hal yang nggak enak. Wow, ini itu udah spiritually experience dan lain. Ya, itu tadi kita udah ngobrol bareng Mbak Desi, dan tentunya jangan lupa juga ya buat follow. Kalau mau follow Mbak Desi itu bisa banget Mbak ya. Apa Mbak Instagramnya Mbak? Instagramnya Desi Bana atau Desbon. Desbon, oke. Pasti nanti kita ini ya cantumin link di description YouTube kita. Jadi buat teman-teman yang ingin mengenal Mbak Desi lebih baik lagi, mengenal HR lebih banyak lagi, Mbak Desi tuh suka sharing-sharing di Instastory-nya. Jangan lupa liatin Instastory-nya. Jangan lupa. Sampai jumpa di next episode kita dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Tentunya. Jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe, comment, like, and share. Ngobrol tentang cita-cita. Yeay, sampai jumpa. Thank you, Mbak Desi. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi. Ya.